Shalom Bapak Ibu, Saudara terkasih dalam Tuhan. Kita berjumpa lagi sore hari ini dalam ibadah bersama dengan HDP Leaders Generation. Kita live streaming dan kita siapkan hati kita untuk memuji menyembah Tuhan. Kita berdoa, kita sama-sama satukan hati kita. Terima kasih Tuhan buat sore hari ini Bapak, kita boleh berkumpul kembali Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu, untuk memuji menyembah nama-Mu Tuhan. Dan walaupun hanya streaming Tuhan, tapi kami percaya Bapa, firman-Mu, kuasa-Mu tidak dibatasi oleh ruang dan waktu Tuhan. Dan biarlah Bapa, kami mau buka hati kami mau menerima firman-Mu, kami mau membuka hati kami untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, biar Kau bertata atas pujian penyembahan kami Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita siapkan hati kita akan pujikan, kita mau menyembah Tuhan. Yesus, kami mau memuja-Mu Tuhan. Yesus, kami mau menyembah Engkau Yesus. Haleluya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sekali lagi katakan, Yesus kami puja, Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji penuhi tata-Mu, sembah dan puji penuhi tata-Mu, sembah dan puji penuhi tata-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Katakan sembah dan puji bagi tata-Mu Tuhan. Sembah dan puji penuhi tata-Mu, sembah dan puji penuhi tata-Mu Tuhan, dan puji penuhi tata-Mu, sembah dan puji penuhi tata-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. 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 Mari sembah Tuhan. Kami memuja-Mu Yesus. Kami muliakan nama-Mu. Haleluya. Haleluya. Sembahkan Tuhan, ku tinggikan Tuhan, Kau Raja yang bertata atas pujian kami. Haleluya. Kami memuja-Mu, sembahkan Tuhan, membebaskan Roh-Mu, sembah Tuhan. Haleluya. Kita nama-Mu. Haleluya.
bersyukur menyala seperti Engkau Yesus. Biar kuasa-Mu Bapa melingkupi setiap kami Tuhan. Biar kami senantiasa Bapa memuji menyembah-Mu Yesus. Kami mau menyembah-Mu lebih lagi Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Haleluya Tuhan, terima kasih Bapa. Kami mau memuji Engkau lebih lagi Tuhan. Biarlah Bapa Engkau berkata Bapa bagi kami Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami mau lebih lagi Bapa mendengarkan firman-Mu Tuhan, menyembah memuji nama-Mu Yesus. Haleluya Tuhan. Biarlah Bapa kami senantiasa Bapa memegang janji-Mu Tuhan. Janji-Mu yang ada dalam hidup kami Bapa. Kami percaya Tuhan, saat kami Bapa menanti janji-Mu Bapa, saat kami Bapa tetap setia melayani Engkau Tuhan. Biarlah Bapa kami memperoleh mahkota kehidupan yang dari Engkau Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu sampai ku dapatkan mahkota kehidupan-Mu. Ku tetap setia untuk melayani-Mu. Katakan lagi sampai akhir ku menutup mata. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu sampai ku dapatkan mahkota kehidupan-Ku. Ku tetap setia untuk melayani-Mu. Ku tetap setia. Ku tetap setia untuk melayani-Mu. Ku tetap setia Tuhan. Ku tetap setia melayani-Mu. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus. Tuhan telah memilih kehidupan kami. Tuhan telah menjadikan kami menjadi anak-anak kesukaan Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus. Sore hari ini kembali kami persiapkan hati dan hidup kami untuk diisi dengan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus, Engkau yang menjamah setiap umat-Mu dimanapun berada saat ini, baik yang ada di rumah maupun di tempat yang lain. Kau Tuhan yang memberkati setiap umat Tuhan yang sungguh-sungguh membuka hati bagi Yesus. Terima kasih Tuhan. Biar seperti pujian yang telah kami naikkan di hadapan-Mu, biar kami didapati oleh Tuhan tetap setia sampai Tuhan menjemput kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Berbicaralah bagi setiap kami. Sampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu bagi hidup kami pribadi lepas pribadi. Dalam nama Yesus, kami buka hati untuk kebenaran firman. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Selamat sore, shalom untuk kita semua. Puji nama Tuhan, kita kembali bertemu dalam ibadah yang berbeda. Tapi saya yakin dan percaya dimanapun umat Tuhan berada, jika setiap kita membuka hati bagi Yesus, membuka pikiran kita, maka saya yakin dan percaya setiap kita diberkati oleh firman Tuhan. Baik, kita akan buka dari Kisah Para Rasul. Yang ada Alkitab boleh dibuka. Dari Kisah Para Rasul 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10.
Sekali lagi, walaupun hamba Tuhan tidak melihat cara kita beribadah, tapi satu hal yang harus kita ketahui bahwa Tuhan melihat cara kita beribadah. Puji Tuhan, saya yakin dan percaya Bapak Ibu tetap bisa meluangkan waktunya untuk kita sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Kisah Para Rasul 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10 saya akan bacakan untuk kita semua. Petrus menyembuhkan orang lumpuh. Demikian kebenaran firman Tuhan. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya, sehingga ia harus diusung. Pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah, pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, "Lihat kepada kami." Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai, kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah." Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu ia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah. Berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah, sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Ya, demikian kebenaran firman Tuhan yang barusan kita baca. Saya akan memberikan tema dipulihkan untuk memulihkan, ya. Dipulihkan untuk memulihkan. Coba perhatikan tema kita, ya. Dipulihkan untuk memulihkan. Kita sedikit mundur memahami siapa Petrus sebelumnya. Sebelum di Kisah Para Rasul 3 yang barusan kita baca, ya, kita tahu persis bahwa Petrus itu adalah orang yang pernah menyangkal Yesus sebanyak 3 kali. Ya. Penyangkalannya terhadap Yesus itu bukan perkara biasa. Itu sangat-sangat membuat hati Tuhan terluka. Ya. Tapi di saat Petrus mengalami pemulihan, dia mengalami Tuhan secara pribadi, maka dia menjadi orang yang tidak dihantui oleh masa lalunya lagi. Ya. Saya berharap Bapak Ibu mengerti sampai sini dulu nih, mengenai tema kita, dipulihkan untuk tujuan yang memulihkan. Ya. Petrus telah mengalami pemulihan yang sangat luar biasa. Di saat dia mengalami pemulihan demi pemulihan, maka kita tahu persis pelayanannya pun dipulihkan oleh Tuhan. Banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan bagi Yesus. Nah, dalam teks ini, dalam konteks yang sore hari ini, tentang orang lumpuh yang mengalami juga pemulihan lewat pelayanan. Ya, tidak berhenti pemulihan itu hanya di dirinya saja,
tapi lewat pemulihan yang dia terima, dia bergerak untuk memulihkan yang lainnya. Saat kita berkata kepada Tuhan, ya, aku mengalami lawatan Tuhan, ya, aku telah dipulihkan oleh Tuhan. Pertanyaannya sekarang, tantangannya sekarang buat setiap kita, setelah kita menerima pemulihan, apa yang telah kita kerjakan? Apa yang telah kita lakukan? Apa yang telah kita persembahkan bagi kemuliaan nama Tuhan? Kita bisa juga berkaca dengan kita berkata, saya telah mengalami pemulihan, saya telah dipulihkan oleh Tuhan. Apa yang telah terjadi itu bisa juga membantu kita. Oh ya, saya harus melakukan ini rupanya. Jadi orang yang mengalami pemulihan pasti orang tersebut tidak berhenti sampai di dirinya sendiri. Anak-anak Tuhan yang sudah beres dengan hidupnya, yang sudah mengalami pemulihan di dalam dirinya, maka dia akan menjadi orang-orang yang melangkah dalam hal-hal yang luar biasa. Seperti Petrus. Coba perhatikan ayat yang ketiga sampai ayat yang keempat. Ini poin yang pertama. Saya akan bacakan ya. Ketika orang itu melihat, ini orang lukunya ya. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, lihatlah kepada kami. Ya. Lihatlah kepada kami. Orang lumpuh ini berharap akan mendapatkan sedekah, akan mendapatkan sesuatu. Tapi apa yang terjadi? Petrus malah berkata, lihat kepada kami. Jadi poin yang pertama, ciri-ciri dari anak-anak Tuhan yang sudah mengalami pemulihan dan siap untuk memulihkan orang lain akan terlihat dari buah kehidupannya. Yang pertama adalah memiliki otoritas. Ya, memiliki otoritas. Dengan tegas Petrus berkata, lihat kepada kami. Lihat kepada kami. Ini berbicara tentang otoritas yang datangnya dari apa di surga. Ini keberanian yang tidak dibuat-buat. Karena apa? Petrus telah mengalami Tuhan secara pribadi, maka dia mau mengimpartasikan apa yang dia alami kepada orang yang dia temui. Dalam hal ini orang lumpuh yang sedang meminta di pintu gerbang bait Allah. Ya. Gerbang. Kalau kita tahu persis pintu gerbang bait Allah ini, pintu gerbang Ida ini adalah tempat yang sangat ramai. Karena apa? Di tempat tersebut banyak orang bertransaksi atau itu adalah banyak orang berdagang dan lain sebagainya. Tapi Petrus berkata dengan tegas, lihat kepada kami. Jadi anak-anak Tuhan yang sudah mengalami Tuhan, yang sudah menerima pemulihan yang dari Tuhan, akan terlihat bahwa hidupnya itu memiliki otoritas. Ya, memiliki otoritas. Saya ingin sampaikan kepada setiap kita yang mendengarkan khotbah sore hari ini. Otoritas tidak didapat dari pengalaman pelayanan. Sekali lagi, otoritas tidak didapat dari pengalaman pelayanan.
tetapi datangnya dari pengalaman intim dengan Bapa. Ya, sekali lagi saya akan sampaikan, otoritas tidak didapat dari pengalaman pelayanan jam terbang yang banyak, tidak menjadikan seseorang itu memiliki otoritas yang datangnya dari Tuhan, tidak. Karena apa? Otoritas itu datangnya dari pengalaman bersama dengan itu yang memampukan setiap kita anak-anak Tuhan. Itu yang memampukan Petrus untuk berkata dengan tegas, lihat kepada kami. Ya, lihat kepada kami. Otoritas akan didapatkan, otoritas akan kita miliki di saat kita menjaga dari hari ke hari hubungan kita bersama dengan Bapa di surga. Tentu di dalam otoritas akan ada yang namanya iman. Akan ada yang namanya doa. Akan ada yang namanya perkataan yang mengandung kuasa. Ya, ini menjadi satu rangkaian yang didapat di saat setiap anak-anak Tuhan yang mengalami pemulihan, yang membangun hubungan dari hari ke hari bersama dengan Bapa di surga. Anak-anak Tuhan yang telah dipulihkan oleh Tuhan, mengalami Tuhan secara pribadi, akan memiliki otoritas. Petrus yang telah mengalami pemulihan, Petrus yang telah mengalami Tuhan kembali, dia memiliki otoritas tanpa terganggu lagi dengan masa lalunya. Dia berkata dengan penuh keyakinan, dia berkata dengan penuh kuasa, lihat kepada kami. Itu poin yang pertama. Anak-anak Tuhan yang telah dipulihkan siap untuk memulihkan, karena anak-anak Tuhan memiliki otoritas. Ya. Selanjutnya, poin yang kedua. Coba kita perhatikan dari ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-6. Ya. Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Lalu orang lumpuh itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu, akan mendapat uang, akan mendapat makanankah, dan lain sebagainya. Di ayat yang ke-6, tetapi Petrus berkata, nih perhatikan ya, tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah. Ya. Di kata terakhir, demi nama Yesus orang Nazaret itu, berjalanlah. Ada pakai tanda baca, yaitu tanda seru. Berarti ini ada penekanan nada. Sekali lagi, tempat orang lumpuh duduk itu adalah tempat orang-orang berdagang, tempat orang lalu lalang. Tempat itu sangat ramai. Tetapi Petrus melontarkan satu kalimat yang sangat tegas karena disertai dengan tanda baca. Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus orang Nazaret, berjalanlah. Ini pakai tanda seru. Berarti ini ada penekanan dari sisi suara. Di saat Petrus berkata demi nama Yesus orang Nazaret, saya bisa bayangkan bahwa Petrus di saat menyampaikan hal tersebut
tersebut, di saat Petrus berkata demi nama Yesus orang Nazaret, itu suaranya pasti lantang. Itu suaranya pasti mencari, mengundang perhatian yang ada di sekitar. Atau istilah saya, terjadi KKR dadakan. Terjadi ibadah dadakan. Tanpa brosur, tanpa pengumuman. Terjadi KKR dadakan. Karena apa? Di tempat tersebut banyak orang. Dan Petrus berkata, demi nama Yesus orang Nazaret, berjalanlah. Ya. Jadi poin yang kedua, orang yang telah dipulihkan oleh Tuhan, poin yang kedua, memiliki keberanian. Ya, sekali lagi, orang yang telah dipulihkan oleh Tuhan, tadi yang pertama memiliki otoritas, yang kedua memiliki keberanian. Dia tidak gentar oleh lingkungan yang ada, dia tidak takut oleh preman-preman yang ada di pasar, dan dia tidak perlu ciut untuk menyampaikan apa yang perlu dia sampaikan. Tetapi dengan penuh keberanian berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus orang Nazaret, berjalanlah. Ini keberanian yang tidak dibuat-buat. Ini keberanian yang mungkin kita juga pernah ada di posisi di saat kita mengalami satu kesalahan, keberanian kita itu berkurang. Bahkan untuk muncul pun di depan umum atau di depan keluarga dan lain sebagainya, itu ada rasa yang tidak sanggup. Karena apa? Kita ada salah. Kita menjadi orang yang tidak percaya diri. Tapi di saat kita mengalami pemulihan, kita melepas keberanian muncul. Yang tidak izinkan lagi hidupnya dihantui oleh masa lalunya. Tapi dengan penuh keberanian dan menyatakan Yesus yang terbesar dalam hidupnya. Dia tidak gentar lagi orang mau berkata apa. Dia tidak perlu pikirkan apa yang menjadi tanggapan orang. Yang ada di pikiran dan di hati Petrus, aku akan melayani Tuhan. Aku akan sampaikan apa yang aku alami bersama dengan Tuhan. Ya. Ini perlu kita perhatikan. Keberanian terjadi karena urapan roh, bukan karena keberanian secara. Keberanian yang dimiliki oleh anak-anak Tuhan itu karena Roh Kudus yang memberikan, bukan karena keberanian secara fisik. Banyak hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan secara fisik mereka terlihat mungkin kurus, tercibir. Tapi di saat mereka mengimplementasikan apa yang Tuhan taruh di dalam hati dan hidup mereka, mereka punya keberanian yang sangat luar biasa. Ini berarti keberanian yang dimiliki oleh anak-anak Tuhan itu bukan karena keberanian fisik, tetapi karena keberanian oleh karena Roh Tuhan. Itulah yang memampukan Petrus berkata dengan tegas, emas dan perak tidak ada padamu. Demi nama Yesus orang Nazaret, berjalanlah. Ini keberanian yang sangat luar biasa. Lanjutnya, apa yang menjadi ciri-ciri anak Tuhan di saat anak Tuhan itu setelah menerima pemulihan? Maka dia siap dipakai oleh Tuhan untuk memulihkan. Ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-8. Saya akan bacakan sekali lagi ya. Lalu ia memegang tangan kanan orang itu, artinya orang lumpuh itu ya, dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga
kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia meloncat berdiri, lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah. Berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Ayat 7-8 ini ya, kita sangat-sangat mengerti betul ya. Orang lumpuh itu mengalami kuasa. Jadi ciri yang ketiga atau poin yang ketiga adalah memiliki tindakan iman. Perhatikan ayat yang ke-7. Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu ia berdiri. Itu titik dulu ya. Dan membantu orang itu berdiri. Titik. Ya. Berarti di sini kita bisa lihat belum terjadi apa-apa. Belum terlihat ada yang berubah. Ini iman sedang bekerja kepada setiap kita, kepada setiap anak-anak Tuhan, tidak langsung, ya. Tetapi iman itu juga berproses. Berprosesnya apa? Lalu ia memegang tangan kanan. Nah, ini ada prosesnya nih, dipegang dulu, lalu dibantu berdiri. Ini ada berproses. Baru kalimat selanjutnya, perhatikan. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Jadi ada berproses, tindakan iman itu berproses. Dipegang dulu, dituntun dulu, dibantu dulu berdiri. Ini proses iman. Ada bagian kita yang harus kita kerjakan. Dan bagian Tuhan memberikan kesembuhan. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Jadi kalau kita berkata, aku mengimani tapi engkau tidak melakukan apa yang menjadi bagianmu, itu bukan iman. Iman itu harus dikerjakan. Karena kebenaran firman Tuhan juga berkata, iman tanpa perbuatan itu adalah mati. Dibantu untuk berdiri, dibantu, dipegang. Jadi anak-anak Tuhan yang telah mengalami pemulihan dan siap untuk memulihkan, anak-anak Tuhan pasti memiliki tindakan yang bisa dirasakan oleh orang lain. Petrus melakukan hal tersebut. Dia membantu. Dan Tuhan mengerjakan mujizat. Seketika itu juga. Dan apa yang datangnya dari Tuhan akan kembali kepada Tuhan. Sejak orang lumpuh mengalami kesembuhan, yang terjadi adalah dia memuliakan nama Tuhan. Karena apa? Dia menyadari kesembuhan itu datang. Dan dia curi. Petrus pun tidak mencuri kemuliaan. Karena dia menyatakan demi nama. Ini perlu kita perhatikan. Setiap kita yang berkata, aku telah dipulihkan oleh Tuhan, aku telah mengalami Tuhan secara pribadi, yuk kita bertindak. Yuk kita bantu orang untuk berdiri. Yuk kita tolong orang untuk berdiri. Nah, mungkin saat ini terlalu banyak di luar sana yang sedang mengalami kebingungan. Kita tuntun mereka. Ada yang menjadi bagian kita. Iman tanpa perbuatan itu sebagai ayat penutup. Yuk kita buka dari Yakobus. Yakobus 2 ayat 22.
Yakobus 2 ayat 22. Saya akan bacakan untuk kita. Yakobus 2 ayat 22, kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan. Ya, perhatikan ya. Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan. Dan oleh perbuatan-perbuatan itu, iman menjadi sempurna. Jadi jelas ya kebenaran firman Tuhan. Ya. Bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan. Dan oleh perbuatan-perbuatan itu, iman menjadi sempurna. Jadi di saat kita berkata, aku mempercayai Yesus Kristus sebagai Juru Selamat, wujudkan dalam perbuatan-perbuatan supaya iman perkataan yang keluar dari mulut kita itu menjadi sempurna. Ya. Petrus mengimani dan dia wujudkan dalam tindakan. Tapi sebelum kita wujudkan dalam tindakan, alami dulu Tuhan secara pribadi. Alami dulu pemulihan secara pribadi. Supaya yang kita impartasikan itu adalah sehat. Saya yakin dan percaya setiap kita dimanapun berada, biar lewat kebenaran firman Tuhan, kita semua mengalami pemulihan. Kita semua mengalami Tuhan secara pribadi. Dan bisa kita mengalami Tuhan, kita siap dikutus oleh Tuhan untuk memulihkan, baik memulihkan keluarga, baik memulihkan rekan-rekan kita, baik untuk memulihkan orang-orang yang ada di lingkungan kita. Biar setiap kita berangkat dengan otoritas yang datangnya dari Tuhan, biar kita melangkah dengan penuh keberanian yang datangnya dari Tuhan, biar setiap kita bisa bertindak memiliki tindakan iman yang menyempurnakan iman yang keluar dari kita. Amin Tuhan. Kebenaran firman Tuhan. Mari kita angkat pujian di hadapan Tuhan. Aku mau cinta Yesus selamanya. Aku mau cinta Yesus selamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kebenaran firman Tuhan yang telah kami terima sore hari ini. Roh Kudus, Engkau yang menjamah setiap kami dimanapun kami dalam nama Yesus. Angkat pujian di hadapan Tuhan. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus, ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Abba Bapa, ya Abba Bapa.
Kami mau berkata, kami akan tetap mencintai Tuhan Yesus sampai selama-lamanya. Ini hidup kami di hadapan-Mu, Tuhan Yesus. Ini hidup kami di hadapan-Mu, Bapa. Setiap kami yang telah mengalami Tuhan secara pribadi, setiap kami yang telah dipulihkan oleh Tuhan, kerinduan Tuhan, supaya kami berangkat, supaya kami berdampak, supaya kami bisa memulihkan orang lain. Jadikan kami Tuhan menjadi perpanjangan tangan-Mu. Dalam nama Yesus, otoritas yang datangnya dari surga kami terima. Keberanian yang datangnya dari surga menjadi milik hidup kami. Tindakan iman menjadi bagian hidup kami. Tolong setiap kami Tuhan Yesus, tidak berpuas hanya kami mengalami Tuhan, tapi biar setiap kami menjadi alat Tuhan, menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Bapak, hamba-Mu selesai menyampaikan kebenaran firman. Roh Kudus, Engkau yang terus bekerja bagi setiap umat Tuhan, bagi setiap anak-anak Tuhan yang telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan, yang telah ikut ibadah sore hari ini. Terpujilah Engkau Tuhan dalam nama Yesus. Kami mengucap syukur, haleluya. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Firman dan khotbah sore hari ini sangat memberkati, dan biarlah lewat firman ini, lewat kebenaran firman Tuhan ini, kita sama-sama belajar untuk membuka hati kita supaya dipulihkan, sehingga kita bisa memulihkan orang di sekeliling kita. Terima kasih kepada Ibu Gembala Pendeta Sirait yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati setiap pelayanan dan kehidupannya ke depan. Dan juga terima kasih buat saudara-saudara yang melayani, yang sudah melayani untuk ibadah sore hari ini, dan juga kita dari khususnya dari Gembala, terus dari pelayan-pelayan Tuhan, dari jemaat juga menyampaikan turut berpenanggungan atas berpulangnya ayahanda dari jemaat kita, David. Kiranya keluarga yang ditinggalkan diberi kekuatan dan penghiburan. Tuhan Yesus juga memberkati. Dan berdoa juga untuk saudara kita Linda yang saat ini sedang sakit di rumah sakit. Kiranya Tuhan menyembuhkan dan memulihkan, dan biar bisa pulang kembali dan bisa mengikuti ibadah juga di tempat ini. Dan jika ada jemaat yang ingin didoakan juga bisa menghubungi Ibu Gembala kita. Dan terima kasih juga jika ada persembahan yang digerakkan Tuhan untuk jemaat maupun saudara-saudari, bisa transfer ke nomor rekening di bawah ini. Dan untuk pengumuman kegiatan tengah minggu Gereja Winner Generation bisa nanti dilihat di grup gereja kita. Terima kasih. Kita akan selesai ibadah ini, sehingga kita akan membuktikan satu pujian sebelum ditutup, dan di pendeta kita akan memberikan doa berkat. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus buat ibadah kami. Pimpinan Tuhan ada atas ibadah dari awal sampai pada akhirnya.
Dan saat ini Tuhan Yesus, kami rindu menerima berkat yang datangnya dari-Mu. Mari jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ibadah kita telah selesai. Mari arahkan hatimu dan terimalah berkat dari Bapa di surga. Kiranya cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kehidupanmu, dan apa yang kau kerjakan dibuat Tuhan berhasil, keluar masukmu disertai dan diberkati oleh Tuhan. Anugerahnya melimpah bagi kehidupanmu mulai sore hari ini sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Yang percaya berkata amin. Ibadah kita telah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.